Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mulai masuk di semester 2 kelas 5. Nah, untuk pembelajaran pertama hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Tema 6, subtema 1, tematik muatan bahasa Indonesia kelas 5. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengetahui pengertian teks eksplanasi, mengetahui cara untuk memahami teks eksplanasi, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Selanjutnya, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, peristiwa alam seperti bencana banjir, tsunami, tanah longsor, ataupun bisa juga tentang pengalaman liburan. Teks yang dibuat harus sesuai fakta atau kejadian peristiwa yang sebenarnya. Teks harus memiliki struktur yaitu pernyataan umum atau disebut juga gagasan pokok, deretan penjelas atau gagasan pendukung, dan kesimpulan. Nah, cara untuk memahami teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus menentukan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu yang seperti apa? Yaitu kata-kata yang penting dan biasanya sering muncul di dalam teks tersebut, dan juga biasanya terdapat di dalam judul dan isi teks. Yang kedua, kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Jadi setiap informasi diperoleh dapat menambah pengetahuan. Jadi dapat menggunakan kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Untuk langkah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari masing-masing setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang kelima, pastikan menggunakan kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut juga dengan PUEBI. Contoh soal, lihatlah di buku pena kalian halaman 29 muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Nah, kalian bisa membuka buku kalian. Untuk soal nomor 1, kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah, jadi kata-kata kunci yang tadi sudah kita bahas, yaitu kata yang sering keluar di dalam bacaan tersebut adalah, silakan kalian membaca paragraf yang ada di atas pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, pokok pikiran pada teks di atas adalah, pokok pikiran adalah inti atau isi kesimpulan yang ada pada teks di atas. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, jika seseorang menanyakan nilai derajat panas tubuhnya, orang yang ditanya menjawabnya dengan nilai 37 derajat. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah, jadi pernyataan tersebut menggunakan kata tanya atau kalimat tanya yang apa. Kemudian nomor 4, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Yang kelima, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, berikut pembahasan soal pena
halaman 29 tadi ya. Yang pertama, kata kunci yang tepat pada teks tentang suhu, yaitu jawabannya adalah suhu dan panas. Kemudian pokok pikiran yang ada pada teks tersebut, perbedaan antara panas dan suhu. Soal nomor 3, kalimat tanya yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah berapa derajat panas tubuh seseorang ya. Jawabannya adalah 37 derajat ya. Jadi jawabannya ada di pernyataan soal nomor 3. Kemudian yang keempat, tuliskan ringkasan. Jadi ringkasan adalah yang tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu suhu sangat berkaitan dengan panas, namun suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Panas adalah salah satu energi, sedangkan suhu adalah derajat panas suatu benda. Kemudian yang terakhir nomor 5, tuliskan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Jadi suhu dan panas adalah suatu hal yang berbeda. Panas adalah salah satu energi, sedangkan suhu adalah derajat panas suatu benda. Jika seseorang menanyakan berapa derajat panas saat ini, jawaban yang benar yaitu tidak dinyatakan dengan derajat. Jadi yang dinyatakan derajat adalah apabila pertanyaan tersebut menggunakan kata tanya ada suhunya, berapakah suhu seseorang, seperti itu. Baru jawabannya menggunakan derajat. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.